Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'arif Abdillah, NIM D10111171052. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam proyek konstruksi. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Tahap perencanaan yaitu semua proyek konstruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan atau need. Pihak yang terlibat adalah pemilik. Yang kedua, yaitu tahap studi kelayakan atau feasibility study. Pada tahap ini adalah meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biayanya, meramalkan manfaat yang akan diperoleh, lalu menyusun analisa kelayakan proyek, dan yang terakhir menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Pihak yang terlibat adalah konsultan studi kelayakan atau konsultan manajemen konstruksi. Yang ketiga, tahap penjelasan atau briefing. Pada tahap ini, pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan, sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu, yang pertama, menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli. Yang kedua yaitu mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi, dan lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan mutu. Yang ketiga yaitu menyiapkan ruang lingkup kerja, jadwal, serta rencana pelaksanaan. Yang keempat, membuat sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan denah dan batas-batas proyek. Pihak yang terlibat adalah pemilik dan konsultan perencana. Yang keempat yaitu tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini adalah melakukan perancangan atau desain yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari pemilik, seperti membuat gambar rencana, spesifikasi, rencana anggaran biaya atau RAB, metode pelaksanaan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengembangkan ikhtiar proyek menjadi penyelesaian akhir. Yang kedua yaitu memeriksa masalah teknis. Yang ketiga, meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek. Di sini, dalam tahap perancangan, mempersiapkan yaitu rancangan terinci. Yang kedua yaitu gambar kerja, spesifikasi, dan jadwal. Lalu yang ketiga, daftar kuantitas. Dan yang terakhir, taksiran biaya akhir. Pihak yang terlibat adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan rekayasa nilai, dan atau konsultan quantity surveyor. Yang kelima yaitu tahap pengadaan atau pelelangan, procurement atau tender. Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut atau bahkan mencari subkontraktornya. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu prakualifikasi, dan yang kedua yaitu dokumen kontrak. Pihak yang terlibat adalah pemilik, pelaksana jasa konstruksi atau kontraktor, dan konsultan MK. Yang keenam yaitu tahap pelaksanaan. Tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta mutu yang akan disyaratkan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan semua operasional di lapangan, seperti kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan, organisasi lapangan,
tenaga kerja, peralatan, dan material. Lalu kegiatan koordinasi yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan dan mengkoordinasikan para subkontraktor. Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas dan atau konsultan MK, kontraktor, subkontraktor, supplier, dan instansi terkait. Yang ketujuh yaitu tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan, maintenance, dan startup. Tujuan pada tahap ini adalah menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan data-data pelaksanaan, baik berupa data-data selama pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan, as building drawing. Yang kedua yaitu meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan. Yang ketiga, mempersiapkan petunjuk operasional, pelaksanaan, serta pedoman pemeliharaan. Dan yang terakhir, melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan. Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas atau MK, pemakai, dan pemilik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.